ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau di bait syair yang ke-79, wa tushfiqu lil musirri 'alal ma'asi wa tarhamuhu wa nafsaka ma rahimta. Kamu ini kasihan kepada orang yang selalu berbuat dosa. Kamu rahmati dia, kamu nasihati, kamu tegur. Sedangkan dirimu sendiri kamu tidak rahmati. Kamu tidak rahmati. Nah, ini juga bab teguran pada jiwa. Iya. Jadi selalu kalau seorang lihat saudaranya jatuh dalam dosa, betul itu dari keimanan. Dia melihat saudaranya jatuh dalam dosa, dia sedih akan hal itu. Dia nasihati saudaranya, dia rahmati saudaranya. Itu bentuk dari keimanan. Iya, bentuk dari keimanan. Tapi harusnya dirimu itu juga kamu rahmati, kamu kasihani. Kamu kasihani. Ini penulis rahimahullah berbicara ya pada hal yang berjalan di tengah manusia, dan beliau juga kembali menghamam dirinya, menekan dan mendidik jiwanya sendiri. Kata beliau, raja'tal qahqara wa habatta ashwa wa nukishtal hisaba la amruka law wasalta lama raja'ta. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kamu sudah mundur ke belakang. Dan kamu itu sudah berjalan, kamu mundur ke belakang, kemudian kamu berjalan tidak beraturan. Ya. Kamu sudah jatuh tidak beraturan, sudah mundur ke belakang, jatuh tidak beraturan, bikin dosa di sana sini. Ya, jatuh di dalam berbagai maksiat. La amruka, ya demi umurmu, ini bahasa sudah kita jelaskan ya. Kalau kadang berjalan di lisan orang Arab, mereka tidak maksudkan dengannya sumpah, tapi penekanan saja. La wasalta lama raja'ta. Iya, andai kata kamu itu tiba, maka kamu tidak bisa kembali. Kamu tidak bisa kembali. Baik. Jadi andai kata engkau terus-menerus seperti itu, ya terus bersambung seperti itu, kamu tidak akan bisa kembali, kamu akan hancur dan kamu akan binasa. Walau wafaita rabbaka duna dhanbin wa nukishtal hisaba idan halakta. Ya sama kalau kamu menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa misalnya, anggaplah kamu tidak punya dosa. Kamu menghadap kepada Allah, tapi kamu dinikash tentang hisabmu, dipertanyakan tentang hisab kamu. Idan halakta, pasti kamu celaka. Ya, dan itu hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa man nukishal hisaba uddib. Siapa yang dipertanyakan tentang hisabnya, pasti dia akan disiksa. Pasti akan disiksa. Iya. Dan seorang itu dia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan segala yang dia lakukan. Akan dipertanyakan segala yang dilakukan. Iya. Dengan sangat detail ya. Walaupun ada hamba, sebagian dari makhluk diperkecualikan, ya ketika dia ditanya tentang dosa-dosanya, dia akui dosa-dosa itu. Kemudian Allah berfirman, aku sudah tutupi dosa-dosamu di dunia. Sebagaimana aku tutupi di dunia, di hari ini juga aku tutupi dosa-dosa kamu. Jadi ada hamba yang diperlakukan seperti itu. Harapan itu ada. Iya. Tapi seorang itu selalu ada kekhawatiran akan dirinya. Dia mengingat akan hal ini. Supaya terdidik jiwanya. Jangan dia terlalu berharap hal yang tinggi. Ya, ingin sampai ke sana. Padahal itu yang sampai ke sana orang-orang tertentu saja. Karunia dan nikmat Allah kepada sebagian dari hamba-hambanya yang salih. Jangan terlalu pede memuji diri kita sampai ke derajat itu, berada di tingkatan tersebut. Berada di tingkatan tersebut. Iya. Tapi kalau seorang selalu mendidik dirinya dengan baik, mungkin dia akan mencapai dari derajat itu. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Tapi ini pembenahan, penataan untuk jiwa. Kata beliau, walam yadhlimka fi amalin walakin asirun an takuma bima hamalta.
Ya. Dan kamu ini tidak pernah dizalimi dalam sebuah amalan apapun. Artinya Allah tidak pernah menzalimi kamu dalam amalan apapun. Karena seorang itu dibalas sesuai dengan amalannya. Iya. Seperti yang saya bacakan tadi ayat, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab itu, maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa. Dia berkata, wahai betapa kasihannya saya. Buku apa ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka dapati seluruh amalannya hadir. Dan Allah tegaskan, Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat buruk, dia sendiri akan menanggungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kamu itu tidak pernah dizalimi dalam amalan apapun. Walakin asirun antakuma bima hamalta. Tapi kenapa kamu merasa berat untuk melakukan apa yang dibebankan atas kamu? Apa yang menjadi tanggung jawabmu, menjadi kewajibanmu. Iya, menjadi kewajibanmu. Baik. Nah, ini pendidikan untuk jiwa ya, agar supaya selalu berusaha, saddidu wa qaribu, berjalan luruslah, ya, lurus. Kalau tidak bisa pas begitu langsung, mendekat. Wa abshiru, dan bergembira, bergembira. Itu prinsip-prinsip umum di dalam kehidupan. Baik. Kata beliau, walau qad ji'ta yawmal hasyri fardan wa abasarta al-manazila fihi syatta la 'azamta an-nabamata fihi lahfan ala ma fi hayatika qad adha'ta. Kata beliau, andai kata kamu datang pada hari kiamat sendiri. Nah, ini posisi seorang datang kepada Allah sendirian. Dan itu kejadian. Ya, setiap kita akan mengalaminya. Setiap dari kita akan mengalami hal tersebut. Akan datang sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian telah datang sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali. Kita lahir di atas muka bumi ini sendiri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga sendiri. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sangat telitinya, dan setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ya, maka itu dipikirkan bagaimana kondisi seseorang itu apabila dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyaru an-nasu yawmal qiyamah hufatan uratan gurla." Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan gurlan, belum dikhitan. Ya. Belum dikhitan. Dan itu sebagaimana firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan seperti itu, kami kembalikan lagi. Itu janji atas kami.
dan sungguh kami akan melakukan janji tersebut. Iya. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kondisi kamu kalau kamu datang di hari kiamat sendirian? Wa absartal manazila fihi syatta. Dan kamu saksikan kedudukan-kedudukan manusia pada hari itu beraneka ragam. Iya. Tidak satu kedudukan. Tidak satu kedudukan. Ada yang beruntung, ada yang merugi, ada yang menangis, ada yang tertawa. Ya. Di pada mahsyarnya sendiri, ada yang dapat teduhan arsy, ada yang aman dari terik matahari, ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Satu hari seperti 50.000 tahun. Di hari kiamat itu penantian. Bagi seorang mukmin itu seperti qailula antara duhur dan asar. Beraneka ragam kondisi manusia pada saat itu. Kira-kira bagaimana kamu menimbang diri kamu yang akan datang sendirian? Maka apabila kondisinya seperti itu, la a'dhamtan nadama. Fihi lahfan, dan sungguh engkau akan menganggap besar penyesalan pada hari itu, penuh dengan kesedihan. Alama fi hayatika qad adha'ta, akan hal yang engkau telah telantarkan di dalam kehidupanmu. Iya. Nah itulah penyesalan. Penyesalan itu datangnya belakangan. Penyesalan itu datangnya belakangan. Iya. Nanti dia berkata pada hari tersebut, ya laitani ma qaddamtu li hayati. Wahai andai kata saya mengedepankan untuk kehidupanku yang sebenarnya, itu kehidupan akhirat. Jadi selama ini dia belum hidup sebenarnya. Karena kalau dia berbuat untuk akhiratnya, itulah baru dia kehidupan yang benar. Kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati. Kemudian kata beliau, tafirru minal hajiri wa tattaqihi. Ini bentuk dari nasihat lain yang mendalam. Kamu sekarang ini di kehidupan dunia, kamu takut dari panas, dari terik. Wa tattaqihi, dan kamu menghindarinya. Berhati-hati darinya. Fahalla min jahannam qad fararta. Pernahkah suatu hari kamu itu lari dari panasnya neraka jahanam? Iya. Ya coba dipikir-pikir hal tersebut. Adakah seorang yang pernah di masa dia panas, dia ingat bahwa subhanallah, neraka itu asyaddu harran, lebih dahsyat lagi panasnya. Iya. Pernahkah seorang ada menyalakan api, lalu dia tahu bahwa api di neraka itu lebih panas. Itu muhasabah. Jalan di tengah para ulama. Suatu malam Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyalakan api untuk menghangatkan diri beliau di musim dingin. Kemudian beliau mendekat ke api itu, mendekatkan tangannya, ya, ingin menahan panasnya api. Tapi beliau menjauhkannya. Maka beliau pun berkata kepada dirinya, wahai Ibnu Khattab, sanggupkah kamu menahan dahsyatnya api neraka di hari kiamat? Itulah yang disebut oleh para ulama, nahnu ja'alnaha afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Tidakkah kamu lihat api yang kamu nyalakan itu? Apakah kami yang memunculkan api itu dari pohon atau kami yang memunculkannya? Iya, kami yang mengadakan api itu. Kami jadikan api itu peringatan. Nah, itu peringatan. Kata sebagian as-salaf, api di kalian di dunia ini mengingatkan kalian akan api dahsyatnya, akan api neraka di hari kiamat. Waliyadzubillah. Iya. Dan perlu diketahui bahwa api yang kita ketahui di dunia ini itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan apa? Api neraka, waliyadzubillah. Di sebagian riwayat dikatakan satu panas api di dunia itu adalah satu bagian dari 70
bagian panasnya api di neraka. Waliyadzubillah. Iya, orang yang paling ringan siksanya dalam neraka itu adalah Abu Thalib. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim. Abu Thalib ini dia berada di lapisan neraka paling atas. Siksanya adalah terompanya dipanaskan dengan api neraka. Belum sampai kakinya masuk ke terompa itu, kepalanya sudah mendidih. Kepalanya sudah mendidih. Ini orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari api neraka dan menjauhkan kita semua dari segala sebab yang bisa mendekatkan kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sekarang kamu lari dari panas, menghindarinya. Tidakkah pernah kamu itu lari dari panasnya neraka jahanam, mengambil amalan-amalan yang menyebabkan kamu terhindar dari neraka, lari darinya. Iya. Kemudian kata beliau, walasta tutiqu ahwanaha adaban walau kuntal hadida biha ladubta. Dan kamu itu tidak bisa menanggung siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Siksaan paling ringan itu siksaannya Abu Thalib tadi. Terompa dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, sudah mendidih isi kepalanya. Itu siksaan yang paling ringan. Kamu tidak akan mampu untuk hal itu. Andai kata kamu itu besi, maka kamu akan meleleh di dalam neraka. Ya, kamu sekeras apapun akan meleleh di dalam neraka. Tapi subhanallah, dalam neraka itu terdapat siksaan-siksaan yang mengerikan. Hal-hal yang dahsyat. Iya. Ketika dibaca ayat tentang narun mu'asada fi amadi mubaddada, api yang menahan dia di dalam tiang-tiang yang menutupi. Itu kata sebagian as-salaf, maha suci Allah yang menjadikan tiang-tiang dan tembok itu berasal dari api. Mana ada yang seperti itu, subhanallah, di kehidupan dunia. Dan itu ada di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya saja penghuni neraka itu, dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Tidak pula mati. Saking berulangnya siksaan, setiap kali kulitnya itu hancur, diganti lagi dengan kulit baru. Tebal kulitnya saja kadang dihitung beberapa hari perjalanan untuk tebal kulit penghuni neraka. Ya, siksaan yang sangat dahsyat. Kata beliau, wala tunkir fa innal amra jiddun walaysa kama hasibta wala dhananta. Ya, jangan kamu mengingkari, jangan kamu merasa aneh dengan hal tersebut. Sebab perkara ini perkara yang ya betul-betul serius. Perkara yang betul-betul serius. Tidak seperti yang engkau sangka, tidak pula seperti yang kamu duga. Ya. Maka jangan kamu ingkari tentang dahsyatnya neraka ini. Sebab itu perkara yang serius. Penetapannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka ini nasihat balik ya dari sosok Abu Bakar kepada penulis Abu Ishaq Al-Irbiri. Dan ini seperti yang kita bahasakan tadi, itu diucapkan oleh as-salaf, pendidikan untuk jiwa, selalu menata untuk diri mereka. Ya walaupun yang disangka itu terhadap para ulama, orang-orang saleh seperti ini, keadaan mereka tidak seperti itu. Tapi itulah, jiwanya itu mereka didik seperti itu. Agar supaya tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, merasa bangga dengan apa yang dia miliki, merasa hebat dengan amalannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menganugerahkan untuk kita akhlak yang mulia, adab-adab yang tinggi, menyempurnakan dari membantu kita untuk berjalan kepada kesempurnaan dari jiwa, hal yang memuliakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala ya menjawab kembali di bait syair yang ke-89 atau yang ke-88
Kata beliau rahimahullah, Abu Bakar, kashafta aqalla aibi wa aktharuhu wa aktharaha wa mu'dhamaha satarta. Wahai Abu Bakar, kamu telah menyingkap sedikit saja dari aibku. Kebanyakan bahkan yang terbesarnya kamu tutupi. Ini subhanallah ya. Jadi itu semuanya tadi kalau Abu Bakar berbicara dengan lisan itu menyingkap aib si penulis, nah itu aibnya. Nggak apa-apa, saya akui. Ya, saya memang seperti itu. Saya memang seperti itu. Dan itu ciri keikhlasan ya pada seorang. Dan ciri jiwa yang baik itu. Sebab kalau jiwanya itu jiwa yang mulia, jiwa yang memang tahu kadar dirinya, dia tidak tutupi akan dirinya. Kalau kita ini masalah subhanallah, kita memang seperti itu, kalau diingatkan marah lagi akan hal tersebut. Iya. Dan ini orang-orang soleh jiwanya mungkin tidak seperti itu. Tetapi karena dia khawatir seperti itu, dia diam-diam saja kalau dinasihati. Menerima akan hal tersebut. Bahkan dia bahasakan, kamu singkap sedikit saja aibku. Kebanyakannya mungkin, terbesarnya kamu belum singkap. Fakul ma syi'ta fiyya minal makhazi wa dha'ifha fa innaka qad sadaqta. Berucaplah sesuka hatimu tentangku dari keburukan-keburukanku. Bahkan lipat gandakan lagi ucapanmu. Engkau telah benar, tidak ada yang keliru. Wa mahma ibtani falifarti ilmi bibatinihi ka'annaka qad madahta. Sepanjang engkau itu selalu mencelaku, ya, bagaimanapun engkau mencela saya, maka karena saya ini betul-betul tahu tentang diriku sendiri, celaan kamu itu saya anggap seakan-akan kamu masih memujiku. Ya. So, kalau saya sendiri, saya lebih tahu diri saya. Kamu itu hanya sebut diri, sebut sedikit dari aib saya. Jadi itu seakan-akan masih memuji saya, subhanallah. Ya, mana ada orang yang seperti ini dari akhlaknya ya. Dari mendidik jiwanya. Mengajarkan adab dan hikmah pada diri itu. Ya. Diri itu memang harus dididik seperti itu. Jangan merasa ada kelebihan. Ya, bahkan kalau diterangkan dari aibnya, seorang itu senang. Ya, dijelaskan dari aib dan kesalahannya. Bahkan dia bergembira dengan hal tersebut. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan tersebut terkait dengan perkara-perkara ilmiah, terkait dengan perkara-perkara agama. Ya. Jangan sampai kesalahannya tersiar di tengah manusia, dia menanggung dosanya sampai hari kiamat. Kalau ada yang menasihatinya, oh dia gembira sekali. Karena itu tatkala Al-Imam Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi rahimahullah menulis kepada Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Hakim As-Saghir, Ibn Al-Bayyi, Abdul Ghani bin Said menulis kesalahan-kesalahan Al-Hakim. Maka Al-Hakim menerima surat itu, beliau sangat gembira, malah beliau bacakan kepada orang-orang. Ini ada tulisan menegur saya begini-begini, dia puji. Maka begitu sampai kejadian itu kepada Abdul Ghani bin Said, dia pun berkata, saya tahu Al-Hakim ini rajul akil, orang yang berakal. Sebab orang yang berakal seperti itu. Bahkan kadang sebagian imam itu, subhanallah, kadang dia punya syiddah ya, karena pembawaan mungkin, atau karena memang kebiasaannya, keteguhannya. Seperti yang terjadi pada Hammad, Nuaim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah. Nuaim bin Hammad Al-Khuzai ini panutan manusia. Walaupun beliau di hadits itu ada kelemahan ya, tapi beliau panutan manusia, berpegang dengan sunnah. Ya, didengar oleh orang-orang dalam sunnah. Maka suatu hari Yahya bin Ma'in itu duduk di majelisnya Nuaim bin Hammad. Dan Nuaim bin Hammad waktu itu menyampaikan riwayat dari Ibnul Mubarak, dari Ibnu Aun, Abdullah bin Aun. Maka kata Yahya bin Ma'in yang hadir di situ berkata kepada Nuaim bin Hammad, wahai Syekh, itu hadits bukan hadits kamu.
bukan pula haditsnya Ibnu Mubarak, bukan pula haditsnya Ibnu Aun. Ya, karena Yahya bin Ma'in ini imam ahli hadits ya. Dan ini ada ceritanya di pembahasan ilmu mustalah. Kadang imam ahli hadits yang menilai rawi-rawi itu kuat atau tidak, seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, dia itu menghafal hadits-hadits seorang rawi, itu lebih kuat hafalannya dari rawi itu sendiri menghafal haditsnya. Jadi Nuaim bin Hammad ini sudah pernah didengarkan haditsnya oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in sudah hafal haditsnya. Jadi begitu rawi itu ada keliru, maka yang mengingatkan kekeliruannya, ya orang-orang seperti Yahya bin Ma'in ini. Dia hadir lagi di majelisnya, dia dengar Nuaim bin Hammad baca hadits. Hadits itu tidak ada di pertemuan sebelumnya. Itu bukan haditsnya Nuaim bin Hammad. Maka Nuaim bin Hammad waktu itu marah. Diperingatkan, dia marah. Dan ahli hadits yang berada di sekitarnya juga marah. Tapi subhanallah, lihat orang-orang yang berakal. Nuaim bin Hammad, dia marah memang, tapi dia masuk ke rumahnya. Dia periksa buku-buku riwayatnya. Dan memang dia ketemukan seperti yang dibilang oleh Yahya bin Ma'in. Bukan dari haditsnya, bukan pula dari hadits Ibnu Mubarak, bukan pula dari hadits Ibnu Aun. Ya. Maka beliau pun keluar dan memuji Yahya bin Ma'in. Itu orang yang berakal. Para ulama itu seperti itu kondisi dan keadaannya. Iya. Seperti itu kondisi dan keadaannya. Kalau kritikan itu semua orang ada kritikan, ada kesalahan. Siapa yang tidak ada salahnya? Siapa yang tidak ada salahnya? Kalau kita ini ada yang berucap jelek kepada kita, itu pasti. Tidak ada manusia itu selamat dari lisan orang lain. Tidak ada orang yang selamat dari lisan orang lain. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saya tidak selamat dari lisan manusia. Ada yang mengatakan beliau dukun, tukang sihir, dan sebagainya. Ya, jangankan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak selamat dari lisan manusia. Ada manusia yang berkata, Allah itu satu dari yang tiga, Allah punya anak, itu semua celaan terhadap Allah. Tidak ada yang selamat dari celaan. Karena itu dari bait syair yang saya hafal dari Syekh Mukbil, rahimahullah. Ya. Dalam satu bait syair indah. Kata beliau, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah dengan berbagai keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari ucapan makhluknya. Nabi yang membawa petunjuk juga tidak selamat dari ucapan manusia. Apalagi saya. Apalagi saya. Ya, karena itu orang-orang yang terlalu peka dengan kritik, dicela, sensitif dengan hal tersebut, itu tidak menunjukkan suatu pembawaan yang bagus. Itu perlu dia tata kembali jiwanya. Dia tata kembali dirinya. Iya. Tapi kalau misalnya dia dituduh tidak benar terkait dengan agama, ya, tuduhan-tuduhan terkait dengan agama, terkait dengan dakwah, itu memang nggak bisa dibiarkan. Ada yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak benar. Itu oleh para sahabat dibela Rasulullah. Hasan bin Thabit dikasih mimbar di masjid untuk membalas dari ucapan-ucapan yang menuduh Nabi Muhammad SAW sembarangan. Dan itu tugasnya orang-orang yang berilmu memang memperbaiki agama. Tapi kalau kita sendiri dituduh secara pribadi, terkait dengan pribadi, oh ini si fulan begini, si fulan begini, biarkan saja. Memang saya mungkin ya lebih hina daripada itu. Lebih hina daripada itu. Ngapain dipermasalahkan? Tapi kalau berbicara tentang masalah agama, ini agama Allah. Di dalam membela agama Allah itu pintu ketaatan. Dan itu dari tugas orang-orang yang berilmu. Bukan semua orang yang berilmu malah. Tugas orang-orang yang punya tingkatan yang tinggi di tengah orang-orang yang berilmu. Itu yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.